Yang tidak terlupakan itu ada anak datang dalam kondisi kejang. Cuma kebetulan waktu itu kita obat untuk kejang yang dimasukkan lewat darah atau infus ini habis. Jadi kita akhirnya mencoba dengan obat di kejang yang dimasukkan lewat dubur. Oke. Seperti kemarin tuh yang lagi hits kan Mobile Legends. Banyak yang main Mobile Legends sambil marah-marah kalau kalah tuh berbicara. Oke. Seperti itu. Nah itu banyak temannya men-screenshot satu persatu dikirimkan. Mereka yang lapor sendiri ya. Sehingga pada saat itu kita bisa dibina. Bisa Oke. Orang tua yang mungkin area rumahnya di Surabaya Timur dan tertarik untuk mendaftarkan anaknya di Santa Loren bisa segera datang ke Santa Loren melakukan pendaftaran. Wirausaha Inshow atau disingkat Winshow adalah konten yang berisi sharing-sharing dari para wirausaha. Mereka mungkin bukanlah taipan-taipan besar. Taipan-taipan besar itu adalah guru bagi kami para wirausaha. Dan orang-orang yang sharing di sini adalah teman seperjalanan dalam kita berwirausaha. Halo Sobat Inficom, hari ini kita melakukan Winshow kembali, Wirausaha Inshow bersama teman saya Dr. Richard Lianta. Halo bro. Halo. Gimana kabarnya? Lama nggak bertemu. Iya. Nah, Richard ini punya gelar dokter ya, menyelesaikan studi kedokteran pasti itu berarti dokter. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa mengambil jurusan kedokteran? Pemikirannya apa pada saat itu? Sebetulnya dulu tuh lebih ke arah ikutan teman. Teman saya itu namanya itu Rio. Oke. Terus setelah itu begitu masuk juga sempat nggak suka sih. Karena merasa berat, tapi perjalanannya itu mulai menikmati sejak masuk ke klinik, jadi ke dokter muda. Di sana kita bisa melihat bahwa bisa mendapatkan kebanggaan tersendiri kalau bisa membantu menyembuhkan orang gitu. Jadi ada semacam kayak kepuasan tersendiri. Berapa lama pas itu untuk menyelesaikan studi kedokteran sampai mendapatkan gelar dokter pas itu? Kalau kuliahnya 6 tahun, kemudian ada 1 tahun itu internship. Jadi kita dikirim ke daerah. Kebetulan waktu itu saya di Bojonegoro, jadi 1 tahun kita di daerah. Mulai kuliah 2016, lulus kuliah itu 2013 baru dapat gelar dokter. Sekitar 6 tahun, 7 tahun. 7 tahun. Iya. Itu sudah termasuk yang di daerah itu tadi ya? Sudah. Di daerah itu berarti selama 1 tahun. 1 tahun di Bojonegoro. Lah, sewaktu di daerah itu ada pengalaman seru nggak pas itu yang didapat? Banyak sih, karena di daerah itu benar-benar terbatas ya. Jadi ada kalanya kita itu dituntut untuk kreasi dengan peralatan yang seadanya. Kita harus bisa mengobati lah orang itu semaksimal mungkin gitu. Jadi misalnya kalau seandainya tidak mampu pun kita harus merujuk, tapi sebelum kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar kita harus menstabilkan pasien dulu. Jadi sebisa mungkin pasien itu dalam kondisi stabil dulu baru bisa kita rujuk ke rumah sakit. Berarti kalau ada kejadian sakit nih, kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung referensikan dia pindah ke rumah sakit yang nggak bisa gitu karena ya? kalau memang kita masih bisa nangani, kita rujuk nanti kan dikembalikan ke kita. Oke, jadi gimana sebisa mungkin mengusahakan terlebih dahulu, istilahnya seperti itu ya. Betul. Oke, itu selama setahun di sana ya? Setahun. Dan itu wajib ya memangnya? Wajib. Lah Bojonegoro sendiri pas itu memang dipilihkan atau memilih sendiri? Kalau nggak salah dipilih kan kita. Jadi sudah ditugaskan satu kelompok ya? itu undian, kebetulan kita dapatnya di Bojonegoro. Ada juga yang dapat di Malang, ada juga yang di Lumajang. Kebetulan kita dapatnya di Bojonegoro. Nah, waktu di Bojonegoro nih, pasien apa yang menurut Bro itu berat pas itu? Yang paling berat penyakitnya pas itu apa? Ingat nggak kira-kira? Sakit apa pas itu pasien? Yang tidak terlupakan itu ada anak datang dalam kondisi kejang. Cuma kebetulan waktu itu kita obat untuk kejang yang dimasukkan lewat darah atau infus ini habis. Jadi kita akhirnya mencoba dengan obat di kejang yang dimasukkan lewat dubur. Dan itu pun butuh sampai beberapa perawat membalikkan anak itu supaya tidak tergigit lidahnya, baru bisa kita masukkan. Dan setelah agak stabil baru kita berani rujuk ke rumah sakit.
Itu yang paling menegangkan. Mengingat ya, paling mengingat. Iya, ya, kecil banget anaknya. kecil banget, di bawah 5 tahun. 4 tahunan atau 4,5 lah, kecil. Oke, wah. Berarti pada saat di Bojonegoro itu banyak pengalaman malah yang didapatkan ya, Bu. Iya. Nah, setelah lulus nih dari dokter, apa yang dilakukan Mas Yunus? Setelah lulus 2013 ya? 2013. 2013 itu Desember itu lulus, setelah selesai semua internship itu Desember 2014 itu saya dapat STR. Setelah itu setengah tahun tuh saya kerja di klinik-klinik gitu. Jadi sempat juga Surabaya atau Surabaya. Oh, Surabaya. Okay. Surabaya. Sempat di beberapa klinik di Surabaya. Setelah itu di sekitar bulan Juli itu baru masuk ke dunia pendidikan itu. Juli 2014 ini berarti ya, Juli 2014 ya. Nah, masuk dunia pendidikan sebagai apa Mas itu waktu masuk gitu? Kepala sekolah di SD Santa Loren. Oke. Kaget nggak? Kan dunia medis masuk ke dunia pendidikan nih. Ini kan cukup berbeda mungkin ya dunianya. Kaget nggak pas itu? Pertama kali masuk gitu. Banyak yang berbeda sih. Yang pertama orang tua itu cenderung kayak semacam meragukan gitu, karena kan background pendidikannya dokter kok berkecimpung di dunia pendidikan gitu. Apalagi sebagai kepala sekolah pas itu ya. Sebagai kepala sekolah gitu, jadi ada semacam kayak keraguan dari beberapa orang tua. Kemudian yang kedua, memang kalau kita dokter kan kita ngobatin kan langsung ke orangnya gitu, kita kasih obat, orangnya minum bisa sembuh. Kalau di dunia pendidikan nggak bisa. Kita ngajarkan anak, kadang anak ini kelihatannya mengerti tapi ternyata sampai rumah lupa gitu. Jadi harus diulang dan itu memang membutuhkan effort lebih ya, kerja yang lebih keras dan juga butuh kerjasama dengan orang tua biasanya. Jadi kita biasanya kalau anak-anak yang sudah agak ketinggalan pelajaran bisa kita koordinasi dengan orang tua gimana caranya supaya dari rumah juga mensupport, sekolah juga bisa mensupport. Ya, istilahnya kalau dunia kedokteran mungkin dari pengetahuanmu pribadi bisa menyembuhkan pasien. Sedangkan kalau ini nggak bisa, harus ada kerjasama juga gitu ya dari orang-orang sekitar anak itu gitu ya. Betul. Dan meyakinkan orang-orang sekitar anak itu cukup berat gitu ya maksudnya. Berat apalagi pada saat awal-awal masuk pas itu. Tapi berjalannya waktu akhirnya bisa lah ya untuk meyakinkan orang tua bahwa Richard mampu pas itu ya. Wah. Nah, kalau boleh tahu jumlah muridnya yang di Santa Loren berapa, Bu? Kurang lebih kisarannya? Kalau sekarang ini 580-an dah. Itu 6 kelas. 6 jenjang itu SD. 6 jenjang ya SD ya. 580 itu ada 3, 4 10, 13 ada 18 paralel kelas. Paralel kelas itu maksudnya gimana? Jadi 1 ABC, 2 ABCD, 3 Oke. Berarti ada 18 paralel kelas. Jumlah total muridnya sekitar 500-an berarti ya, satu SD itu ya. Iya. Nah, sekarang kita coba beralih ke bicara tentang dunia pendidikan dulu ini ya. Dari dunia kedokteran ke dunia pendidikan. Jam pulangnya mereka itu sama atau beda? Beda sih. Perbedaan jam pulang itu tergantung jenjang. Kalau kita pulangnya semuanya sama, nanti kasihan kelas kecil. Kelas kecil itu yang kelas 1 ya? Kelas 1, 2 itu kan mereka dunianya masih lebih ke arah bermain. Kalau dipaksa harus pulang siang seperti yang kelas 6, mereka otomatis akan lebih bosan di sekolah. Jadi kita kelas 1, 2 pulang paling awal. Pulang berapa jam itu? Rata-rata pulangnya jam 12.10 atau 12.45. Masuknya jam 7. Jam 7, berarti sekitar 5 jam. 5 jam di sekolah ya berarti istilahnya ya. Tapi itu Sabtu libur. Oke, Sabtu libur ya. Jadi itu untuk yang kelas 1 sampai kelas 2. Kelas 3, kelas 4 beda lagi. 3, 4 itu 12.45 sama 13.20. Oke. Jadi ada hari yang pulang jam 1.20 itu. Kalau yang paling lama berarti kelas 5-6. Paling lama kelas 6. Oh, paling lama kelas 6. Kelas 6 berarti dari jam 7 sampai jam 3. 7 sampai jam 3. Senin sampai Jumat
Sabtunya libur juga. Sabtunya juga libur. Oke, kalau di sekolah SD gitu, inget saya pas saya SD itu ada kayak ekstrakurikuler gitu, sekarang masih ada ya? Masih ada sih. Kalau yang kelas 6 berarti? Kalau kelas 6 nggak ada. Oh kelas 6 diadakan sudah. Kelas Mereka memang fokus difokuskan ke UNAS. UNAS ya. Cuman katanya kan tahun ini UNAS terakhir sih. Oke, berarti beberapa tahun terakhir kelas 6 memang diadakan untuk fokus di UNAS. Kelas 1 sampai kelas 5 yang ada ekstrakurikulernya. Itu mereka ekstrakurikuler setelah jam pelajaran berakhir. Atau hari kelas beda? 5 itu di awal. Jadi di tengah-tengah pelajaran itu mereka ada ekstra terus lanjut lagi pelajaran. Kalau yang di lainnya itu setelah pulang. Setelah pulang sekolah. Oh. Oke. Nah, di dunia juga tidak terkecuali di Indonesia, apalagi ya usia anak-anak muda itu banyak terjadi kasus bullying juga ya bro ya. Nah, menurut kamu sendiri bro, gimana sih cara untuk menanggulangi bullying ini, terutama kan di dunia pendidikan, di sekolah istilahnya seperti itu? Jadi kalau kita sih yang pertama, guru tuh menjadi sahabat anak. Jadi kita sebisa mungkin membuat anak itu nyaman dengan guru sehingga mereka kan lebih terbuka pada guru, sehingga apapun yang mereka rasakan atau apa yang mereka alami di sekolah mereka bisa menceritakan tentang yang dialami itu ke guru. Kemudian kedua, kita juga sangat-sangat memperlakukan kalau tindakan pembulian itu terjadi, kita kan memberikan punishment Ya. jadi anak-anak yang melakukan perbuatan membuli atau mengganggu siswa lain secara kontinu, kita akan berikan punishment. Kemudian kita juga akan panggil orang tuanya untuk kita jelaskan, kita ceritakan kondisinya seperti apa yang dilakukan oleh pelaku dan korban, kita semua jelaskan ke orang tua masing-masing. Jadi harapan kita adalah keterbukaan informasi antara pihak sekolah dan orang tua. Jadi supaya orang tua itu juga tahu yang terjadi atau yang dilakukan oleh anaknya di sekolah itu seperti apa. Seperti itu sih. Berarti memang CCTV di kelas. Oh, setiap kelas. Setiap kelas. CCTV. Jadi tujuannya adalah kalau misalnya ada pembulian dalam arti fisik, misalnya memukul secara fisik, itu semua kan nampak di CCTV itu tadi. Yang bisa diklaim mundur itu kurang lebih 1 mingguan lah. Oke, berarti itu istilahnya apa-apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menanggulangi bullying yang terjadi di sekolah. Tapi tetap kembali lagi bahwa faktor terbesar mereka juga adalah keluarga ya. Bisa jadi itu terjadi di luar sekolah yang notabene ya berarti sekolah pun kurang bisa untuk menanggulangi itu berarti ya. Mereka hanya bisa untuk menjaga yang kondusivitas di sekolah istilahnya seperti itu. Jadi kerjasama antara guru, sekolah dan juga orang tua itu penting sekali, apalagi peran orang tua sendiri ya. Nah, kalau yang di sosial media itu juga banyak sekarang bullying juga ya, dan itu memang kadang agak susah untuk kita deteksi juga ya bullying di sosial media. Kalau dari Santa Laura sendiri apakah juga memberi edukasi ke orang tua bahwa untuk sosial media anak harus dibatasin penggunaan gadget dan lain sebagainya? Kita sih memberikan seminar ke anak kelas 4-5 tentang penggunaan gadget secara positif. Penggunaan gadget ya. Kemudian juga saya juga diminta oleh salah satu SMP swasta untuk memberikan seminar tentang gadget positif dan juga sex education. Jadi kita memberikan gambaran ke anak-anak bahwa sosial media itu bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi dia sangat membantu perkembangan, kemudian juga membantu hubungan antara orang. Kemudian di satu sisi kalau mereka tidak paham hukum, mereka bisa tersandung. Salah satunya misalnya body shaming. Mereka menuliskan statement-statement yang mengkritik tentang bentuk badan seseorang, itu ada hukumannya. Kemudian juga tentang pembulian, kemudian pencemaran nama baik, itu kita sampaikan ke anak-anak. Jadi guideline-nya apa saja yang mereka harus jauhi tentang pengguna sosial media. Selain itu juga biasanya kebetulan saya juga aktif dan teman-teman guru saya juga banyak yang berteman dengan anak-anak di sosial media. Jadi kita bisa saling pantau. Jadi ada kalanya itu mereka membuat status apa, nanti ada temannya yang kirimkan ke saya, sehingga besoknya saya bisa kenal anaknya, kita bisa memberitahu. Seperti kemarin itu yang lagi hits kan Mobile Legends, banyak yang main Mobile Legends sambil marah-marah kalau kalah tuh berbicara. Nah itu banyak temannya men-screenshot satu persatu dikirimkan. Mereka yang lapor sendiri ya. Sehingga pada saat itu kita bisa dibina. Oke. Berarti sulit memang melacak satu persatu itu sulit memang. Tapi salah satu yang dilakukan adalah kita sendiri untuk terjun ke dunia mereka, ke istilahnya sosial media mereka, kita bisa bantu-bantu mereka ya gitu ya.
Itu yang diberi edukasi berarti orang tua dan juga siswanya. Siswanya. Oh, siswanya malah ini. Siswa Kalau untuk orang tuanya sulit kita memberikan pandangan seperti itu, sulit. berarti siswanya yang diberi edukasi. Itu mulai kelas berapa? Kelas 4, 5, 6. Kelas 4, 5, 6 ya, yang mulai memang harus mulai diedukasi. Karena kita membatasi gadget mereka juga kadang agak susah karena teman-teman mereka juga pakai gadget ya berarti. Iya. Oke. Nah, kalau jumlah guru nih, Bro. Ada berapa di Santa Loren untuk yang SD? Kurang lebih 28 sampai 30-an. 28 sampai 30-an ya untuk guru yang ada di Guru SD. dan staff ya. Guru dan staf ya. Nah, kita ngomong tentang teknologi dan juga guru tadi. Fungsi teknologi sendiri itu di Santa Loren dalam bidang pendidikan digunakan nggak perkembangan teknologi ini? Untuk apa biasanya? Teknologi sendiri seperti yang pertama kita menggunakan LCD, kemudian televisi yang sudah terkonek dengan internet. Jadi harapannya adalah guru-guru lebih mudah mencari media pembelajaran secara online. Kemudian kedua, seperti yang saya lakukan di kelas 6, kita membuat grup belajar. Jadi grup itu saya memposting soal-soal dalam bentuk PDF, anak-anak mengerjakan. Mereka download gitu bisa ya? Mereka download. Oke. Dan mereka boleh nge-print, boleh tidak di-print. Jadi boleh tetap dikerjakan. Yang saya butuhkan hanya cara di kertas. Nah setelah itu nanti 1 jam atau 2 jam kemudian saya posting jawabannya. Oh, Jadi mereka iya, bisa iya. koreksi sendiri. Iya, iya, Cuma itu iya. memang resikonya adalah harus membutuhkan kejujuran siswa. Mereka kerja atau tidak. Karena saya hanya bisa mantau besok dikumpulkan. Tapi kalau anaknya nggak jujur, misalnya yang salah dibetulkan, ya itu sulit memang. Karena memang kita tujuannya adalah memudahkan anak-anak bisa belajar itu di mana saja. Oke, Jadi ya. hanya sosial media aja. Ya. Berarti penggunaan teknologi pun bisa digunakan untuk pengembangan pendidikan Iya. juga ya, istilahnya seperti itu ya, Bro ya. Guru-guru pun juga diajarin untuk mengembangkan metode belajar melalui teknologi juga. Iya. Ini kemarin itu ada pelatihan guru membuat soal ulangan secara online. Itu yang nantinya Kedepannya kan seperti itu. kedepannya untuk yang kelas atas, kelas 6 itu bisa seperti itu. Jadi siswa bisa mengerjakan tryout, bisa mengerjakan latihan itu dari HP-nya mereka di rumah. Oke. Itu, tapi kalau untuk ulangan yang besar seperti PTS, PS, kelihatannya memang tetap harus hadir Kertas ke ya? sekolah ya. Oke. Fisiknya harus ada. Bener-bener. Makanya kan kayak tadi Bro Richard bilang kayak pedang bermata dua ya. Iya. Kita menggunakan apa ini teknologi ini, gadget ini sebagai apa. Nah, ini yang juga lagi merabak juga adalah virus corona gitu ya Bro ya. Nah, di Santa Loren sendiri untuk menanggulangi itu sampai masuk menyebar ke siswa-siswa, ada yang sudah dilakukan dari Santa Loren sendiri? Di akhir Januari pada saat virus corona sudah mulai booming di Indonesia, di surat kabar, di sosial media, itu seingat saya ada akhir Januari. Di Februari awal saya membuat seminar edukasi ke anak-anak kelas 3-4 itu tentang protecting myself. Jadi anak-anak diajarkan tentang cara cuci tangan yang benar, kapan mereka harus cuci tangan, etika batuk, kemudian cara menggunakan masker yang benar, dan kapan kita harus menggunakan masker. Selain itu kita juga memberikan gambaran secara singkat tentang corona ke anak. Kita nggak mungkin membawa istilah medis ke anak karena bahasanya berat. Kita menggunakan lebih ke arah sesuatu yang mudah dipahami anak. Kemudian seminar itu kita lanjutkan ke kelas jenjang yang lebih tinggi di 5-6 dan yang terakhir di kelas 1-2. Kelas 1-2? Kelas 1-2 yang terakhir karena biasanya anak kelas 1-2 itu harus diulang. Ya, jadi sebelum dikasih seminar itu anak-anak sudah dikasih gambaran dulu seperti apa, baru di seminar itu baru kita jelaskan lebih detail supaya anak-anak lebih ingat. Selain itu kita juga sudah melakukan pengukuran suhu tubuh. Setiap anak yang mau masuk ke sekolah kita tes. Oke. Kita ukur suhu tubuhnya. Kalau dia lebih dari 37,5 kita akan tes ulang. Kalau dia mencapai 38 maka mohon maaf kita pulangkan. Kita istirahat di rumah. Kemudian yang ketiga kita penyemprotan desinfektan secara berkala ke seluruh bagian sekolah. Seluruh bagian, bukan hanya di kelas tapi seluruh bagian sekolah ya. Termasuk lapangan bermain anak, kantin, kamar mandi, halaman depan kita semprot desinfektan. Kemudian yang keempat ada alat steril UV. Jadi kita menggunakan lampu ultraviolet 4 lampu kita meletakkan di kelas. Secara berkala kita lakukan sterilisasi. Oke. Jadi harapannya adalah meminimalisasi untuk kejadian corona masuk sampai di sekolah gitu ya. Terakhir kita merubah cara menyapa. Kalau dulu kita menyapa harus bersalaman, kita ganti dengan
seperti ini. Jadi kita mengganti cara menyapa ke guru, ke teman, kita ganti. Oke, supaya untuk apa ya? Dari Kontak tangan itu tadi ya. Oke, itu ya memang virus yang lagi booming dan menakutkan lebih tepatnya, bukan mematikan, ternyata harusnya nggak terlalu ya, cuman menakutkan mungkin ya. Tapi ya kita harus tetap antisipasi istilahnya seperti itu. Apalagi bersinggungan dengan anak-anak kecil ya, yang rentan sekali untuk terinfeksi. Nah, setiap sekolah pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, bro. Kalau boleh dijelasin nggak, menurutmu sendiri kelebihan dari Santa Loren ini dibandingkan dengan SD-SD lainnya apa? Yang boleh di highlight lah istilahnya, kelebihannya untuk Santa Loren ini dibandingkan yang lain? Kalau menilai seperti itu nanti kan berbeda-beda ya. Cuman kalau dari sekolah menawarkan adalah yang pertama, kita memiliki program-program pendidikan yang tentu saja sudah sesuai dengan standar dari kurikulum dinas. Itu terbukti dengan kita terakreditasi A dan itu sudah direakreditasi dan kita masih dapat A. Bahkan nilai akreditasi kita tertinggi di Kecamatan Menorjo pada saatnya pengambilan akreditasi itu. Kemudian kedua, kelebihan kita juga adalah kita ada pelajaran bahasa Inggris dengan durasi pembelajaran yang lebih lama. Jadi ada 1 minggu itu sekitar 4-5 jam. Kemudian untuk yang Mandarin juga 1 minggu 3 jam pelajaran. Kemudian ada pendidikan karakter, dan saja sekolah ini adalah kita menyiapkan Santa Loren sebagai rumah yang nyaman untuk anak-anak, di mana rumah yang nyaman ini meliputi aspek keamanan dan kenyamanan siswa. Sehingga pada saat yang sudah dibahas tadi perihal outbreak corona, kita sudah jauh memulai langkah-langkah antisipasi itu sebelum adanya booming kita sudah bisa mungkin mengantisipasi dulu, penyemprotan desinfektan dan lain sebagainya gitu. Kemudian memang kita juga sebisa mungkin mengikuti perkembangan zaman. Kita berusaha mempelajari apa sih yang lagi booming di kalangan remaja, itu seperti apa. Salah satunya adalah banyak anak-anak yang bercita-cita sekarang menjadi YouTubers. Bukan lagi menjadi dokter. benar. Insinyur, tapi mereka lebih memilih menjadi YouTubers. Sehingga start dari sana, tahun ini Santa Loren membuat 2 program ekstra. Yang pertama adalah desain grafis. Jadi anak-anak belajar membuat pamflet, membuat flyer, kartu nama itu dari Photoshop. Kemudian kedua, anak-anak juga belajar menjadi YouTubers dengan ekstra sinematografi. Jadi konten creator lah ya, membuat konten seperti itu. Mereka belajar ngambil gambar, mereka belajar menjadi editor. Kemudian mereka yang sulit itu buat anak-anak SD itu adalah mereka mau mengarang skrip, membuat konsep ya. Yang masih sulit sekali. Tapi kalau untuk editor sudah bisa, untuk kamera sudah bisa, kemudian untuk yang jadi vloggernya juga sudah bisa mereka. Oke, berarti mereka sudah bisa. Ada beberapa anak siswa yang sudah bisa untuk ngambil angle seperti itu berarti ya bisa. Mereka. Jadi awalnya memang kita masih harus mengarahkan Anda dari kanan, yang satu dari kiri, yang nanti satu yang dari atas. Cuman lama-kelamaan mereka sudah tahu sendiri mereka harus kemana. Kalau temannya sudah ke kanan, mereka secara otomatis sendiri. Jadi sebisa mungkin mereka sudah tahu cara mengambil gambar dari angle yang terbaik untuk mereka. Oke, karena memang menurut saya pribadi memang ke depan semuanya akan berupa video. Secara teknik marketing pun akan ke digital marketing yang secara video, visualnya video sudah gitu. Oke, nah berarti tadi membentuk satu ekstrakurikuler tadi ya. Nah, itu bisa diikutin anak kelas berapa? Kelas 5. Minimal kelas 5, kelas 4 belum bisa. Kalau untuk kelas 4, kelas 3 itu yang desain grafis. Oh, 4, 3 desain grafis. Tapi yang 5, 6 masuk ke desain grafis juga boleh? Nggak boleh. Oh, memang dikhususkan seperti itu berarti. Yang 3, 4 desain grafis, yang 5, 6 ke channel ini tadi ke kelas 5 aja. Oh, 5 aja, sorry ya, 5 aja, yang 6 soalnya sudah nggak bisa ya? Iya. Oke, berarti kelas 5 rata-rata ada ekstrakurikuler yang tadi di tengah-tengah pelajaran itu berarti ya? Pelajaran, ekstrakurikuler, terus pelajaran lagi. Berarti membahas tentang gimana dunia videografi, pengambilan tekniknya seperti apa. Susah nggak sih ngajarin mereka untuk editing? Kalau editingnya nggak terlalu susah kelihatannya untuk ngajarin ini cropping ke sini kayak gitu-gitu. Kesulitannya dalam ekstrakurikuler sinematografi adalah waktu.
waktu lebih tepatnya. Karena waktu aslinya sendiri kan cuma 1 jam, sehingga seringkali kita nambah di hari Sabtu, ya hari Minggu, jadi kita kumpul lagi, ketemu lagi, kita bahas lagi. Seperti yang kemarin itu kita ke Atlantis, jadi itu di hari Jumat, kalau nggak salah Jumat, kebetulan anak-anak yang lain pulang pagi, anak yang sinematografi lanjut ke Atlantisnya. Di sana sudah ditentui siapa yang jadi vlogger, siapa yang jadi kameramen 1 sampai kameramen 2. Oke. Nah pada saat ngeditnya itu mereka kesulitannya karena mereka tidak terbiasa dengan program itu. Oh, tinggal membiasakan. Berarti bener-bener mereka jalan sendiri pas itu, Bro. Jalan sendiri. Maksudnya sudah mereka sudah tahu ngambil angle-nya di mana, nyeting kameranya untuk supaya nggak overexposure kayak gitu-gitu mereka sudah bisa. Kamera enggak, itu masih saya. Oh gitu, masih dibantu. Iya. Tapi untuk pengambilan angle, sisi dari mana, mana yang direcord, mana yang enggak, itu mereka sudah bisa sendiri. Jadi kemarin di Atlantis itu sudah ada 2 kamera yang fokusnya untuk ngikutin vloggernya kemana. Oke. Yang 1 kamera itu ngambil view sekitarnya, kemudian kelebihan-kelebihan dari Atlantisnya yang kita ambil. Jadi mereka memang sudah tahu sendiri mereka harus ngapain. Oke, wow. Anak kelas 5 SD ya. Kelas 5. Nah, hasilnya lalu di-upload di Hasilnya kita upload di YouTube, ya kita kebetulan punya channel YouTube sendiri. Ada juga yang kita upload ke Instagram. Oke, channel YouTube-nya Mr. Project. Mr. Project ya. Nanti kita juga tampilin di video ini. Jadi semua hasil anak-anak itu tadi diuploadnya ke sana dan juga Instagram. Instagram sekolah. Instagram sekolah. Wow. Dunia yang baru ya, dunia yang asik kelihatannya ya. Apalagi untuk mereka yang anak-anak kelas 5 untuk explore kemampuan mereka kayak Karena gitu. banyak anak yang suka membuat video-video spam. Oh, oke. Jadi mereka yang sekedar ala kadarnya membuat video, entah dari squishy, entah dari slime. Dari beta seperti itu kita arahkan untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Bermakna. Oke. Nah, di sekolah itu ada anak yang aktif dan anak yang mungkin pasif gitu ya. Gimana cara mendekati anak-anak yang aktif dan pasif ini supaya mereka istilahnya yang pasif kita buat untuk sedikit lebih aktif, yang aktif mungkin lebih bisa dikontrol kayak gitu. Ada tips-tipsnya nggak bro untuk tipe-tipe anak-anak yang aktif dan non aktif ini? Kalau kita melihat anak itu lebih ke arah memiliki potensi di mana. Ada yang potensi di akademik, ada yang di potensi seni, ada yang di potensi videografi. Jadi kita sebisa mungkin menyiapkan berbagai macam kegiatan yang bisa bermanfaat buat mereka. Salah satunya misalnya untuk anak-anak yang pasif di bidang akademik, kita bisa arahkan mereka untuk ikut bimbel atau bimbingan belajar tambahan di sekolah, dan itu free. Kemudian untuk anak-anak yang aktif di pelajaran yang memiliki potensi kemampuan, kita arahkan di kelas pengayaan. Jadi anak-anak diberi untuk lomba, dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi ini, kompetisi itu, dan sebagainya. Kalau anak ini potensinya di seni atau di puisi atau di bahasa, kita dorong mereka dengan perform. Kebetulan kita selalu kolaborasi dengan Kitomat dan juga Project X untuk perform, juga ada High Market. Jadi secara berkala kita ada jadwal perform di seperti Galaxy Mall, TP. Nah itu bagi anak-anak yang memiliki talenta dan orang tuanya mengizinkan, biasanya kita dorong mereka untuk perform. Kalau anak-anak yang pasif biasanya untuk kegiatan-kegiatan seni dan segala macam, kita carikan yang lain. Seperti ternyata ada beberapa anak yang pasif di seni, mereka lebih aktif di robotik. Wow, jadi kita robotik. ada robot juga. Nah, ternyata dari sana kita bisa melihat, oh potensi anak itu berbeda-beda. Pada dasarnya setiap anak dilahirkan memiliki potensi yang berbeda-beda. Berarti tinggal gimana caranya orang tua, guru, dan sekolah melihat potensi anak ini ke arah mana dan mengembangkannya supaya kepercayaan dirinya pun bertumbuh, istilahnya seperti itu ya. Oke. Kalau Santa Lorena sendiri masih buka pendaftaran murid baru? Masih. Sampai dengan? Mungkin Mei lah. Mei, dengan batasan kuota ya, kuota kelas ya. Pokoknya kuota sudah tercapai, meskipun tanggal belum berakhir, Kita bisa tutup ya. Oke. Jadi yang bagi orang tua mungkin yang melihat video ini dan Santa Lorena ini alamatnya di kalau yang SD di Judan Madya Gang 2 nomor 7, kalau yang TK di Karangasem Gang 4 nomor 19. Berarti daerah Surabaya Timur lah. Jadi orang tua yang mungkin area rumahnya di Surabaya Timur dan tertarik untuk mendaftarkan anaknya di Santa Lorena bisa segera datang ke Santa Lorena melakukan pendaftaran. Terima kasih bro untuk waktunya hari ini, kita ngobrol-ngobrol untuk kita sharing, dan
Sekian untuk video Winshow kali ini, sampai jumpa di video Winshow selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe channel YouTube Inficom serta follow IG Inficom dan Surabaya untuk mendapatkan update produk terbaru.